Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi hayatihil karim fa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Shadaqallahu alazim. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang senantiasa memberikan kita nikmat, sehat, walafiat hingga kita bisa menghirup udara segar pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, atba tabiin pada kita selaku umatnya hingga kita mendapatkan syafaat hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Syarfi Rahayu selaku dosen pembimbing etika dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang saya cintai. Baik, marilah kita mulai presentasi dari saya untuk memaparkan materi. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan, NIM saya 2001010001. Yang insya Allah saya akan membawakan yang berjudul etika jabatan. Etika publik ataupun disebut etika jabatan berawal dari keprihatinan terhadap pelayanan publik yang buruk karena konflik kepentingan dan korupsi. Berbagai upaya perbaikan birokrasi dan organisasi politik telah dilakukan. Komisi-komisi dibentuk, pejabat-pejabat diganti, tapi korupsi tidak dikunjung surut dan pelayanan publik memburuk. Ketika perbaikan birokrasi dan pengetahuan pengawasan dilakukan, tapi korupsi tetap merajalela, berarti kesalahan berada dalam sistem organisasi itu sendiri. Hal krusial yang perlu dilakukan adalah mengubah sistem organisasi dengan mengintegrasikan etika publik ke dalam organisasi pelayanan publik. Pengertian etika jabatan. Bicara soal etika, maka akan sangat erat kaitannya dengan masalah moral, akhlak, dan baik buruknya suatu perbuatan dilihat dari hukum positif yang berlaku di masyarakat. Kaitannya dengan sosok pejabat publik atau penyelenggara negara, maka etika akan menggambarkan sejauh mana kualitas mental dan moral pejabat tersebut. Perilaku korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan stupuk perilaku lainnya yang merasakan masyarakat dapat dikategorikan sebagai hilangnya nilai-nilai etika yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pejabat publik. Dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, menteri adalah pembantu presiden. Maka, ketika seorang diminta presiden dan bersedia menjadi menteri dalam kabinet pemerintahannya, pada saat itu juga ia terikat komitmen bahkan jika pun tanpa kontrak politik tertulis secara etis untuk mengabdi dan melayani presiden hingga masa akhir jabatan. Namun, sistem pemilu dan partai Indonesia memberi peluang pada para menteri kabinet, terutama mereka yang mengingatkan diri dalam partai politik untuk diajukan sebagai calon anggota badan perwakilan yaitu DPR, DPD, DPRD. Dalam suatu proses pemilu, tidak ada keseharusan untuk mundur dari jabatan saat seorang menteri dipastikan sebagai calon tetap anggota dewan. Pelecehan kepercayaan. Menteri yang memastikan tetap pada jabatannya mengambil risiko yang kehilangan semua jabatan politik sebab dia harus menyerahkan kursi DPR yang harus di depan mata kepada orang lain. Sementara untuk waktu tidak lama lagi dia harus pensiun dari jabatan menteri. Putusan ini mungkin sekali dinilai bagus di mata presiden. Juga ada kandungan komitmen etik untuk menyelesaikan tugas hingga akhir masa jabatan. Tindakan seperti ini dapat saja berefek pada peluang untuk diminta kembali oleh presiden yang terpilih untuk masa bakti kedua untuk berada dalam jajaran kabinet baru. Bukan untuk mungkin harapan seperti itu dapat dibaca sebagai sikap pragmatis sebab diakui atau tidak, jabatan menteri lebih memberi keuntungan ekonomi politik daripada jabatan sebagai anggota DPR. Oportunisme berkelanjutan. Meletakkan jabatan sebagai di penghujung akhir masa bakti demi jabatan sebagai anggota DPR.
untuk waktu 5 tahun mendatang juga menimbulkan sinisme publik. Sekilas, putusan ini terkesan bijak karena memantulkan komitmen politik yang menghormati kepercayaan pemilih. Presiden harus dikalahkan demi suara terbanyak yang mempercayakan perwakilan politik sebagai menteri bersangkutan. Namun, sulit untuk memastikan bahwa para mantan menteri itu akan tegas dalam komitmen menjalankan mandat sebagai pemilih sebagai perwakilan politik hingga akhir masa bakti. Jika tidak salah mengingat, bukankah beberapa di antara mereka pada pengalaman 5 tahun lalu melepaskan keanggotaan DPR demi jabatan menteri yang ditawarkan presiden saat itu? Jabatan menteri tetap dilihat lebih memberi keuntungan ekonomi politik daripada jabatan sebagai anggota DPR. Perlu makin beretika. Masa depan Indonesia tampak akan menuntut makin tegaknya etika jabatan politik. Hingga kini, banyak pembaruan kelembagaan telah dicapai. Demikian pula, pengaturan dan peraturan baru telah dibuat untuk memastikan prosedur politik transparan dan partisipatif, serta tata kelola pemerintahan efisien dan bertanggung jawab. Namun, kelembagaan dan pengaturan baru itu tampak menjadi sia-sia karena tidak dilembari etika para aktor untuk secara sukarela, konsisten, dan konsekuen mematuhinya. Yang ada hanya siasat menelikung demi kepentingan pragmatis. Di sini ada contoh kasus. Yang pertama adalah Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa konsep etika dan pandangan tentang perlunya mencegah konflik kepentingan bagi pejabat publik di Indonesia masih sangat langka. Orang yang mendakwakan etika itu malah dianggap sebagai orang aneh. Benarkah pejabat yang beretika adalah suatu hal yang langka di Indonesia? Hal ini pula yang turut menjadi keresahan seorang Sri Mulyani Indrawati yang kini telah menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Saat berbicara dalam kuliah umum untuk kebijakan publik dan etika publik di Jakarta pada hari Selasa tanggal 18 bulan 5 2010 pada malam hari, Sri Mulyani menyinggung persoalan situasi kultur politik di Indonesia dan sikap pejabat publik yang menyampaikan etika. Lebih jauh lagi, wanita yang akrab disapa Bu Ani ini mengatakan bahwa telah terjadi perkawinan kepentingan dalam sistem politik di Indonesia saat ini. Banyak pejabat publik yang mengambil keputusan politis yang dibangun di atas kepentingan pribadi atau dengan kata lain etika politiknya masih jauh dari ideal. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.